Oke, selamat malam dari Labuan Bajo. Selamat merayakan hari yang begitu indah tentunya di hari ini. Hari Kamis tanggal 22 April 2021 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari besar seluruh dunia memperingati Hari Bumi. Jadi seluruh masyarakat di dunia dari seluruh begitu tentunya. Jadi mereka sangat bahagia sekali merayakan atas kehidupan yang telah diberikan oleh bumi, yang telah menyediakan air, oksigen, dan lain sebagainya. Saya menyapa teman-teman yang ada di Labuan Bajo, juga semua penghuni ya planet bumi tentunya. Semoga di sore hari ini, malam Jumat ya, kabarnya sehat-sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Mabar Bicara. Kita berbicara tentang Manggarai Barat. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat-sangat luar biasa, yaitu memberi lebih dan mengambil secukupnya saja. Telah hadir bersama saya salah satu narasumber dari Lembah Lestari ya, Kakak Lembah Lestari. Ya. Kakak Lis, luar biasa sekali. Welcome to Mabar Bicara Podcast Kakak Lis. Terima kasih banyak. Kakak Lis, apa kabar Kakak Lis? Kabar bagaimana hari ini Kakak Lis? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa ya. Oke, bagaimana di atas? Aman? Aman terkendali. Aman terkendali ya. Oke. Iya. Jadi baik, Kakak Lis ini adalah salah satu warga dari Flores. Bagian timur dari Maumere Kakak Lis ya, yang selama ini berada di Bali dan setelah itu kembali ke Nusa Lale ya, Tanah Flores, dan berdedikasikan diri untuk mengembangkan pangan lokal ya. Pangan lokal. Baik, luar biasa sekali. Ya, sebelum kita mulai Kakak Lis, kita ucapkan welcome untuk semua teman-teman di luar sana yang mungkin akan bergabung di live talk show kita di malam hari ini. Selamat bergabung dan kita ucapkan tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah bergabung ya. Nanti akan kita buka sesi interaktif setelah kita mulai perbincangan dengan Kakak Lis terkait tema kita hari ini, memberi lebih dan mengambil secukupnya. Oke. Nah, sesungguhnya tema ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi hari ini Kakak Lis ya. Karena hari ini adalah hari bumi, seluruh manusia di seluruh negara begitu merayakan atas kebahagiaan tentunya yang telah diberikan oleh bumi ini begitu, seperti air ya, tidak pernah habis begitu. Bisa dibayangkan kalau seandainya air habis, wah, tidak bisa hidup kita nih Kakak Lis ya. Ya, juga oksigen yang begitu bersih yang selalu kita hirup dan setiap saat, dan semuanya itu gratis gitu Kakak Lis ya. Lalu Kakak Lis, saya ucapkan suatu kebanggaan ini kehadiran Kakak Lis di Mabar Bicara Podcasting untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Mungkin saya langsung saja ingin mendapatkan gambaran dari Kakak Lis ini. Kakak Lis, bagaimana Kakak Lis melihat perayaan Hari Bumi hari ini Kakak Lis? Bagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya ketika diamati dari kronologis ya, sejarah perayaan Hari Bumi tanggal 22 April 2000 setiap tahunnya begitu, ini adalah cara yang dirancang khusus dahulu untuk ya, memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat begitu, kepada semua orang, agar bijak begitu ya, agar arif begitu memanfaatkan segala yang bumi miliki begitu, agar tetap stabil ekosistem Kakak Lis begitu. Nah, kira-kira Kakak Lis bagaimana yang Kakak Lis amati dari perayaan Hari Bumi, hari besar hari ini Kakak Lis?
Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengajak Bang Luis Ya. dan semua teman-teman Ya. yang mengikuti acara ini Ya. untuk kita tarik nafas sebentar dan Oke. menutup mata. Ya. Dan mari kita berterima kasih kepada bumi Oke. untuk hidup yang masih dipeliharanya sampai saat ini. Oke. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima Ya. kasih Kak Kalis. Saya senang, sangat bangga Iya. dan apresiasi tinggi Iya. untuk kebijakan seluruh dunia Iya. menetapkan tanggal hari ini sebagai Hari Bumi. Iya. Karena apa? Karena itu sebuah kewajiban. Oke. Saya melihat itu sebuah kewajiban untuk menoleh kembali ke belakang Iya. atau sadar di mana kita hidup sekarang. Oke. Ya. Kita hidup di bumi. Bumi untuk orang Indonesia adalah Ibu Pertiwi. Iya. Bumi untuk orang Flores adalah Ine, Iya. di mana yang memberi kita hidup. Iya. Pangkuan ibu begitu Kak Kalis, Pangkuan ya? ibu. Karena ada juga nyanyian di Indonesia itu, lihatlah Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Apakah itu benar? Nah, itu di sini kita mau mengajak semua kita. Iya. Tidak saya, tidak Bang Luis, Iya. tidak semua kita Iya, untuk iya. melihat kembali apakah ibu bumi kita ini bersedih apa tidak dengan I see. lihatlah Ibu Pertiwi saya sedang bersedih, lagu yang kita nyanyikan. Oke. Iya. Nah, Kak Kalis, saya tadi saat diajak oleh Kak Kalis untuk Iya. pejamkan mata begitu, lalu tarik nafas dalam-dalam, ada sesuatu yang memberikan saya kekuatan begitu ya. Iya. Oksigen yang saya hirup itu, kendati pun sekarang kita berada di dalam ruangan, Iya. itu saya merasakan ada kekuatan yang masuk. Lalu sekejap saya juga ingin mengeluarkan oksigen yang saya tarik itu, lalu mengambil yang baru gitu. Iya. Dan setelah itu saya merasakan ada kekuatan baru. Dan saya merasa lebih nyaman begitu ya. Luar biasa, Nah kalau luar tadi biasa. dari meditasi yang kita buat itu, apa yang ingin Kak Kalis tunjukkan sesungguhnya kepada saya begitu? Jadi sesungguhnya bumi atau alam ini menyembuhkan, mengingatkan, mengembalikan kita di mana kita ada. Saya merasakan ada. Jadi apa yang membuat kita harus kembali ke pusat di mana kita hidup. Dan untuk tema malam ini saya sangat tertarik dengan memberi lebih, mengambil sedikit atau secukupnya. Itu saya pikir Ibu Pertiwi, planet Earth, itu simbol dari memberi lebih. Apakah ada tagihan untuk air? Ya, kalau pemerintah ada tagihan untuk air atau kita membayar pajak. Tapi apakah kita punya respect terhadap alam? Karena alam tidak ada research, tidak ada yang namanya cadangan, suku cadang, tidak ada. Hanya manusia ada jaminan kesehatan, ada ini dan itu. Seberapa besarkah kita mengambil dan berani berkata cukup? Itu mungkin pesannya dari breathing exercise yang kita buat dan kembali mengingat Ibu Pertiwi kita. Oke, saya ucapkan terima kasih Kak Kalis ya telah memberikan saya sebuah latihan bahwa sejatinya kita selalu mungkin bersyukur kali ya bisa diterjemahkan seperti itu bersyukur atas kehidupan dan kebahagiaan dan segala kenikmatan yang Ibu Pertiwi sediakan untuk kita begitu ya. Saya bayangkan Kak Kalis seperti yang saya sampaikan dari awal, kalau seandainya kita ini menghirup udara yang sudah tidak bersih lagi begitu. Saya merasakan sesak begitu, sesak di dada dan batuk-batuk tentunya ya. Tapi kita yang ada di ruangan ini saat ini Kak Kalis, kita mengambil dan mengkonsumsi udara yang begitu bersih dan sangat sejuk dan masuknya ke dalam itu sangat enak begitu ya. Juga kita mengeluarkan di dalam.
dengan Dan sangat itu ini. gratis setiap Gratis, ya? saat. Kalau masuk rumah sakit, satu tabung oksigen itu bisa 400.000, tapi Iya. alam menyediakan Gratis gitu. gratis setiap Gratis. saat. Adakah kita bersyukur di sana? Betul. Di antara memberi lebih dan mengambil secukupnya? Oke. Ya, Nah, ya, ya. Kak Kelis, ini suatu tema sesungguhnya yang cukup cukup menarik untuk ditelisik lebih jauh. Ya, ya, ya. Kak Makasih. Kelis mampu bisa bantu saya untuk menerjemahkan makna dari memberi lebih. Begitu dan Iya. mengambil secukupnya begitu. Sebenarnya Iya. orang Flores atau Indonesia Iya. atau di mana saya minum air sekarang adalah suku Manggarai melakukan itu. Oke. Jadi ada jembatan. Jadi Iya. ada jembatan antara memberi lebih dan Iya. mengambil sedikit, itu adalah syukur. Oke. Maka di sana ada yang namanya penti. I see. Oke. Nenek moyang kita mengajarkan kita untuk tidak membuka industri apapun atau perkebunan. Jadi dari sononya itu Iya. sudah ada yang namanya di dalam adat istiadat sudah terbentuk Iya. penterjemahan dari rasa syukur atas alam yang menyediakan ini Iya. dengan upacara-upacara tradisional yang kita lakukan. Oke. Orang tua kita mengambil obat itu tidak membuat sebanyak-banyaknya, tetapi mengambil secukupnya. Berladang hasil mengambil secukupnya. Iya. Jadi semuanya pada secukupnya. Iya, Dan iya. ketika ada cukup, di sana akan diberi lebih. Jadi alam memberi lebih, itu haknya alam untuk Iya. memberi lebih. Ya, Ya, memang kembali ke tadi Kak Kelis sampaikan Ibu Pertiwi. Ya. Ibu Pertiwi ini memang selalu memberikan kasih sayang yang tulus Iya. dan ikhlas Ya, tanpa ya. tanpa pamrih, tanpa Tambah membutuhkan hitung-hitung. Saham saya begitu. berapa gitu. Iya betul. saya bayangkan begitu ya. Ini memang terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Seorang ibu misalnya, waktu saya kecil kali saya tinggal di kampung bersama ayah dan ibu begitu. Kami di Manggarai ini sebut mama itu Ine. Ya, jadi Ine saya atau mama saya itu kasih sayangnya luar biasa begitu ya. Bahkan dulu saya waktu kecil lah, maklum kita makan jagung Kak Kelis. Nah, ini jagung goreng Kak Kelis, latung cero ya, bahasa Manggarainya latung cero. Nah, jadi karena waktu kecil itu kemampuan untuk mengunyah begitu, selain karena kita ingin dikasih sayang yang berlebihan begitu, juga jagung ini kan seperti makan batu begitu. Nah, jadi saya minta mama saya untuk mengunyahnya Saya begitu. juga. Nah, saya bayangkan Kak Kelis ya, seorang mama itu memang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas gitu ya. Jadi kasih sayangnya sangat luar biasa karena dia mencintai. Demikian pun bumi ya, gitu. Ibu Pertiwi yang kita sedang berada dalam pangkuannya itu memberikan kasih sayang yang luar biasa begitu ya. Cuaca yang bagus begitu, suhu yang bagus, sudah itu apa yang kita tanam di ladang misalnya Kak Kelis ya, itu akan tumbuh dengan sangat banyak misalnya kalau seandainya kita melakukan perawatan begitu. Dan ini Kak Kelis adalah suatu, kembali ke poin yang Kak Kelis sampaikan tadi, kita mestinya bersyukur ya. Bersyukur atas bisa dikatakan anugerah yang bumi Ibu Pertiwi ini berikan kepada kita begitu. Nah, Kak Kelis, kalau sekarang kesibukannya apa Kak Kelis di Lembah Pestari? Lembah Pestari. Ya, sekarang kesibukannya adalah musim sekarang berkebun. Jadi kemarin menanam, berkebun, bersama komunitas, memasak makanan lokal Flores dan Manggarai. Mengajak teman-teman anak-anak generasi berikutnya untuk di program Anak Alam Floresnya. Untuk belajar tapi masih menyentuh alam. Jadi belajar secara tradisional tapi modern. Ini jadi yang dimaksudkan tadi Kak Kelis ini cultivation ya. Pengolahan gitu. Pengolahan lahan gitu. Pengolahan lahan. Kalau anak-anaknya enggak, anak-anaknya adalah kita
karena pendidikan kita di sini saya pikir belum pas untuk menyambut pariwisata dan sebagainya yang masuk di daerah kita, maka persiapan untuk next generation itu buat saya sebagai anak yang dilahirkan di Flores adalah perlu dan penting. Maka apa yang bisa saya buat untuk generasi saya berikutnya? Jadi di Anak Alam Flores ini kita belajar tanpa gedung, tanpa ruang, dan membawa buku ke kampung-kampung untuk belajar, dan membuat satu playgroup kecil namanya Pelangi Baru, The New Rainbow, Pelangi Harapan sebenarnya. Pelangi Baru dan Pelangi Harapan ya. Iya, yang sistem pembayarannya dengan barter. Ini yang menarik ya. Nah, jadi Kakalis menyediakan sebuah wadah untuk belajar ya. Belajar dan ini untuk anak-anak ya. Yang usia untuk berapa tadi Kakalis? Usia emas itu adalah usia merekam. Jadi usia 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Lalu Kakalis menamakannya Pelangi Baru. The New Rainbow ya, Pelangi Baru. Lalu jasa yang Kakalis tawarkan ke mereka begitu itu tidak dengan uang. Tidak. Tetapi di barter. Nah, barternya pakai apa Kakalis? Barternya itu pakai ayam, pisang, kelapa atau apa saja yang mereka punya. Itu melihat antara dua sisi. Di masa saya kecil atau juga teman-teman di sini, barter itu menjadi perdagangan yang menyenangkan, tukar menukar barang dan barang di pasar-pasar. Dan buat saya kenapa tidak kalau itu juga di pendidikan. Betul. Yang kedua, supaya membuat orang tua itu gembira, tidak pikiran banyak. Anak ini TK, saya harus bayar, dia tidak usah sekolah saja. Biar sudah dia di rumah saja, harus bayar lagi, harus begini. Jadi apalagi musim corona. Jadi saya hubungi Tua Golo, kita bicara secara adat dan pendekatan secara adat dan luar biasa karena mereka menyambut untuk pendidikan. Jadi kita jalan dengan 2 guru. Gurunya adalah guru dari anak Flores, anak Manggarai, S1 PAUD, jadi no ecek-ecek. Kualitas dijaga, alam dijaga, anak-anak untuk tumbuh dengan usia emas itu harus. Nah, ini amazing tadi yang Kakak sampaikan bahwa proses pembelajaran, kegiatan sharing knowledge dengan anak-anak golden age itu ya. Itu di kegiatan belajarnya tidak dalam gedung gitu ya. Tetapi di mana saja? Apakah yang dimaksud itu misalnya di bawah pohon? Di bawah pohon, di kali. Di mana saja. Buat kami itu adalah belajar itu juga tidak hanya kata-kata atau menghitung, tapi bagaimana melihat karakter seorang anak untuk 20 tahun lagi itu atau 60 tahun lagi sudah bisa dilihat di sekarang. Mungkin dia di audio, mungkin dia hanya di visual, atau dia audio visual, atau dia aktif di teknik. Jadi biarkan dia bebas dan sambil dibimbing, sambil dilihat supaya kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Contoh, anak di rumah nakal, di sekolah juga nakal, tapi kalau ditanya bisa jawab semua. Berarti kan dia di audio, dia tidak mau dengar, tapi dia sudah tahu. Nah, kenapa harus dicubit, kenapa harus dipukul? Enggak. Nah, ini pelajaran dalam kegiatan New Rainbow yang tadi kalian sampaikan, itu konsentrasinya bahas apa sih sesungguhnya? Konsentrasinya bahas ini kena konteks kita di Manggarai. Jadi selain guru formal, guru informal, jadi bahasnya alam. Jadi mengajak anak-anak untuk menyentuh alam, berkenalan dengan alam, dan belajar juga akademis ya untuk anak PAUD lah, bukan lain-lain. Jadi kita punya tematik dan belajar tentang kalau ada bapak-bapak dorang yang di kampung yang bisa caci, ya sudah diajarkan caci, yang bisa anyam diajarkan anyam, yang bisa yang apa saja cerita-cerita dia bisa berdongeng. Jadi kerjasamanya dengan masyarakat setempat supaya di sana juga tumbuh nilai
bahwa ini anak kami dan Ya. budaya itu tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Ya, Kak Kalis, ini menarik tadi ya. Kalau dilihat Kak Kalis ya, peradaban sekarang, young generation di mungkin di atas generasi milenial itu ya. Nah, jadi mereka ini atau bahkan yang sebagian dari anak-anak milenial itu sebagian besar sudah melupakan budaya, sudah melupakan bagaimana sesungguhnya pengejawantahan dari yang Kak Kalis sampaikan tadi, memberi lebih, memberi banyak dan mengambil secukupnya begitu. Nah, ini luar biasa sekali tadi Kak Kalis, bagaimana kegiatan di peguyupan New Rainbow ini atau Pelangi Baru ini memperkenalkan sedini mungkin ya budaya Manggarai ya, seperti yang disampaikan tadi Caci, anyaman dan lain sebagainya. Yang membuat saya penasaran, apa yang melatari Kak Kalis ingin memperkenalkan hal-hal seperti itu tadi kepada anak-anak yang Kak Kalis sedang bantu bimbing sekarang? Iya, jadi ini yang paling pertama adalah mengenang kembali masa kecil dari saya sendiri. Dari saya sendiri. Oke. Ya. Ini ingin mereplay kembali ya. Jadi dari sekolah yang jauh, belajar di luar dan lain-lain, sekolah tidak pakai sepatu dan lain-lain. Itu manis sekali ternyata ketika dulu kayaknya sengsara sekali, tapi ketika lihat lagi, indah sekali. Sebelum Kak Kalis lanjut, bisa diceritakan sedikit saja seperti apa sih kisah Kak Kalis waktu kecil? Waktu kecil. Jadi Kak Kalis ini kan lahir dan dibesarkan di Maumere ya? Iya, di gunung. Iya, jadi sebelum kita lanjut, kita ucapkan mungkin ya salam dan selamat untuk teman-teman Maumere. Selamat, ya teman-teman dari Maumere, Apanggawan. Apanggawan itu apa kabar? Apanggawan itu terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Baik, silakan lanjut Kak Kalis. Iya. Masa kecil saya itu kan di gunung. Kita banyak. Kita ibu adalah petani, bapak itu adalah pemerhati dan pelaku untuk menanam pohon di seluruh Flores. Kebetulan waktu itu tugasnya di kehutanan, jadi menanam pohon dari Flores, Bali, Sumba. Ya, dan saya dilahirkan dari 12 bersaudara, saya yang terakhir. Dan ketika kita masih kecil, masih bermain di kali, masih gantung di tali-tali pohon dan lain-lain. Kita masih seperti zip line gitu. Nah, kalau sekarang kan semuanya sudah diganti. Sudah tidak lagi gantung di kayu dengan vine atau tali-talian itu. Sudah menggunakan flying fox ya sekarang ya. Dan kita juga cari pohon yang tumpang untuk main jungkal-jungkit. Jadi keseimbangan otak kanan dan kiri mungkin mungkin di situ ya. Kalau sekarang itu kan sudah dari besi ya. Saya lihat di sekolah dan lain sebagainya itu sudah dari besi. Dan kisah dulu tidak ada TK. Zaman saya tidak ada TK. Dan kita ke sekolah jalan kaki, lari. Jadi sesudah 3 tahun saya kelas 3, kita sudah tahu batu mana yang harus kita injak lari ke sekolah, nyebrang sungai. Nah, kalau musim hujan sepatu kita harus buka dulu. Dan satu pesan yang mama saya selalu sampaikan kalau musim hujan, bukunya jangan basah. Bukan orangnya, tapi bukunya. Jangan basah. Dan kepala sekolah saya keras sekali. Jadi kita punya sepatu itu sungguh-sungguh dipelihara. Jadi pulang pergi kita harus turun gunung dan naik gunung lagi. Jadi kisah inilah yang membuat Kak Kalis waktu berada di Desa Liangdara dan berdekatan dengan komunitas lokal di atas, orang-orang yang ada di Melo, di Cecer dan kampung apa yang lain sekitar situ, Culu ya? Naba, tapi begitu? Bukan masuk Liangdara, Mamis. Mamis. Lalu Kak Kalis terinspirasi begitu. Bagaimana untuk membangkitkan kembali memori-memori yang terjadi peristiwa waktu Kalis masih kecil dan ingin kembali itu diputarkan dengan memberikan mereka
pandangan baru melalui pendidikan-pendidikan yang Kak Kalisa itu ya. Di zaman seperti ini. Oke. Jadi yang kedua saya pindah Iya. dari Bali ke sini karena saya melihat di sana, di salah satu sekolah internasional yang saya mengajar itu Iya. mereka sudah punya semua. Dan anak Flores memanggil saya pulang. Oke. Ya. Luar biasa. Ya, ya. Mungkin ada lagi yang lain Kak Kalis dari refleksi Kak Kalis hingga membentuk yang komunitas tadi itu sebelum kita. Yang Pelangi Baru. Mhm. Pelangi Baru itu saya suka karena Labuan Bajo ini makin hari itu makin naik nih pariwisatanya. Nah, kalau langkah-langkah kecil ini kita tidak buat untuk generasi kita berikutnya, selain kita kan nanti tua dan pergi ke sono. Oke. Jadi siapa nanti berikutnya kalau kita tidak memperkenalkan secara dini tanggung jawab pariwisata untuk masa depan bagi anak-anak generasi berikutnya. Oke. Nah, jadi Kak Kalis ini konsentrasinya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa kehidupan yang yang dijalani oleh Kak Kalis dulu mungkin juga termasuk saya saya bayangkan we did the same thing begitu. Itu adalah kehidupan yang sangat sederhana namun istimewa ya. Ya misalnya bagaimana kita pergi ke sekolah dengan lari di mana manfaatnya adalah kesehatan gitu ya. Terus tadi main ungkit dan lain sebagainya itu juga memberikan keseimbangan pelatihan otak ya, brain exercises gitu. Oke. Nah, lalu Kak Kalis selain yang itu apa lagi yang Kak Kalis lakukan di Lembah Pestari itu di atas? Di Lembah Pestari ada Stand Lodge. Iya, Stand Lodge. Stand Lodge ini rumah-rumah bambu kayak homestay. Iya. Dan ada komunitas dapur tara di mana memperkenalkan makanan khas Flores dan Manggarai. Iya. Dan berkebun. Iya. Oke. Jadi tiga-tiganya ini mau memperkenalkan. Pertama mau memperkenalkan Flores living. Bagaimana seorang Flores tinggal sederhana di tengah kebun, seperti suku Manggarai mempunyai filosofi kebun, halaman, community, orang untuk seperti itu. Dan kita ingin memperkenalkan itu ke orang-orang atau wisatawan yang datang di sini. Tidak sempurna, exactly, tapi setidaknya merasakan sedikit kehidupan Flores itu. Jadi kita masih masak dengan kayu api, mengangkat menu-menu lokal, orang tidur di rumah bambu dan sebagainya, bekerja di kebun. Nah, seperti itu. Ini menarik sekali ya. Memang saya yang saya tahu Kak Kalis ini adalah seorang pegiat kuliner ya. Dan ini kulinernya sangat spesifik yaitu local cuisine ya. Lalu Kak Kalis tinggal di Lembah Pestari itu di Desa Liangdara di wilayah Melo di atas itu dan menjalankan usaha homestay yang kaya akan kenikmatan dan the real paradise mungkin ya. Karena di sana tidak membutuhkan AC begitu dan jauh dari kebisingan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, Kak Kalis waktu saya ke atas kemarin itu saya melihat ada kebun ya di sana itu ya. Ini Kak Kalis sebagai pengusaha yang menjalankan usaha kecilan sebagai homestay yang tadi namanya Stand Lodge, juga berkebun ya. Mungkin bisa dibagikan ini Kak Kalis. Bagaimana Kak Kalis bisa mengkombinasi dan meng-spare waktu dan apa yang ingin Kak Kalis buat sesungguhnya di atas? Jadi Stand Lodge itu di tengah-tengah kebun. Sebenarnya pertama itu karena saya anak tani. Ya, saya dibesarkan oleh keluarga petani. Kenapa saya tidak lanjutkan di penterjemahan kehidupan saya selanjutnya dalam konteks ini di Lembah Pestari dengan Stand Lodge pertama. Yang kedua itu dengan berkebun, menanam, itu kita terapi untuk diri kita sendiri. Berkebun untuk terapi. Terapi untuk koneksi dengan alam itu menyembuhkan.
Oke. Ya. Yang ketiga itu hemat secara ekonomis. Oke. Ini Big Boss berpikir hemat ya. Oke, Hemat lanjut, secara Kiko. ekonomis. Yang ketiga, kita menunjukkan kepada para wisatawan atau siapapun yang menginap bahwa inilah makanan yang kita makan itu ada di situ. Oke. Dan mereka diberi kesempatan untuk menanam dan bekerja kebun yang selama ini mungkin dia di balik komputer terus atau dia kerja yang lain-lain, tapi jadi kita punya pohon-pohon kenangan di sana. Kita memasak bersama dari mengambil sampai memasak sampai makan bersama. Jadi terciptalah feel at home. Feel at home. Iya. Wow. Maksud dari kebun itu. Oke. Nah, luar biasa nih Kekelis ya. Ini apa saja yang ditanam di atas Kekelis? Boleh diceritakan Kekelis? Kemarin saya memang ke atas kemarin, cuman tidak jalan-jalan begitu ya. Iya. Semua. Pisang, kelapa, berusaha untuk menanam semuanya, serai, pepaya, sayur-sayuran. Kalau sekarang kita lagi tanam sayur-sayuran yang umur pendek, karena kalau ditanam di musim hujan dia ulat. Jadi sekarang kita tanam di musim panas. Untuk konsumsi, kalau itu high season, ini kan high season tapi kena corona, tapi kita tetap jalankan itu karena saya juga menjual di pasar Waisambi. Ya, untuk beli, itu kenangan manis waktu kecil sebenarnya. Jadi saya mau mengulang lagi karena itu membawa happiness untuk saya. Jadi juga untuk menambah gaji guru saya. Curhat. Ya, amazing. Nah, ini Kekelis, saya ingin bertanya ini. Nah, Kekelis kan menjalankan usaha homestay itu Kekelis ya, juga pegiat lokal cuisine, cuisine, masakan menu lokal. Nah, bagaimana Kekelis mendedikasikan diri sebagai petani begitu? Nah, bukankah petani ini bekerja di ladang, di sana ada matahari terik begitu. Lalu dalam istilah Manggarai yaitu tapaweki. Jadi badan kita tuh dipanggang sama sang surya. Bagaimana Kekelis bisa begitu ya sampai bertani juga di atas? Begitu. Spiritual buat saya spiritual saya itu matahari. Spiritualnya Kekelis matahari. Bisa tato saya matahari. Oh begitu. Wow. itu berarti apa Kekelis? Jadi berarti sebenarnya sebuah terapi. Jadi ini ada sangkut pautnya antara terapi di tengah panas itu tidak menjadi masalah, tidak harus takut untuk menjadi hitam. Atau itu yang ditakutkan beberapa orang untuk menjadi hitam, padahal banyak orang yang lagi mencari orang hitam. Ini hanya guyon. Kita masuk ke intinya. Jadi itu teladan dari ibu sebenarnya. Dari ibu sebagai petani itu bisa menghidupkan kami berdua-belas. Dan itu buat saya sebuah power untuk saya berdiri dan menjadi petani. Menjadi petani itu happy sekali. You're happy to be a farmer. Oh, sangat happy. Apa yang membuat Kekelis happy? Padahal itu tinggal di matahari. Karena tadi katanya itu sehat, tapi kalau seandainya 6 jam Kekelis, no way. Kebanyakan kita berpikir bahwa bertani itu sudah tidak zamannya gitu. Gitu. Karena kukunya pasti hitam. Kulitnya pasti hitam. Kusam, hitam. Aduh, orang lihat tidak cocok selfie ini. Harus diedit lagi ya. Nah, bagaimana apa ya? Coba diceritakan Kekelis. Saya suka sekali karena melihat dari benih yang mati ya sebenarnya, benih yang tersembunyi di dalam perut bumi. Tapi ketika itu tumbuh, itu mengasihkan sekali. Jadi tumbuh dan habis itu kita pelihara dia, ada koneksi di sana, benih sampai dengan panen, sampai dengan masak. Itu seperti kalau orang berkeluarga, Om Luis kan punya anak kan? Yes. I have a wife. One wife though. Satu istri.
Ya, jadi melihat anak tumbuh Ya. dari dia bayi dari dalam kandungan sampai dengan dia besar diikuti, itu kan kita punya the choice to be happy. Saya happy. Memilih untuk bahagia. Memilih untuk bahagia. Jadinya Tani tadi ya, itu. Tani buat saya itu, aduh, banyak sekali. Kita tidak bisa bilang itu ekonomis, iya, koneksi dengan alam, dengan Mother Earth, dengan angin, dengan semuanya. Kita tidak harus beli. Iya, betul. Hidup sangat happy. Oke, ini luar biasa Kak Kelis. Sebelum kita lanjut ke Kelis, kita ucapkan ya. Saya ucapkan, kami berdua, saya dan Kak Kelis mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kami live talk show di malam hari ini bertema memberi banyak dan mengambil secukupnya. Kami ingin menyapa beberapa teman yang sudah bergabung di live talk show mau berbicara tentang mabar. Ya, ini ada, saya sapa dulu ke Kelis, Kakak Aden Firman. Satu, ya, selamat malam Kakak Aden Firman. Juga ini Bung Roni Apong selalu setia Kakak Alis, ya, mulai dari acara kita. Juga ada Kakak Nona Lilia Susanti. Halo Kakak Lilia Susanti, selamat malam dari Labuan Bajo. Juga ada Kakak Hortensia Hermina Herima, juga ada Helmi Yusmin, selamat malam Kakak. Ada kisah saya, Kakak Jos Pandu, beliau ini tinggal di Lembor Kakak. Jadi terima kasih dari Lembor sudah pantau mau berbicara ya. Juga ada Kakak Bindi Aristenti, luar biasa. Do you wanna say something to Bindi? Kakak Bindi, terima kasih. Oke. Kakak Bindi, salam hangat tentunya dari kami berdua ya. Semoga Kakak Bindi di luar sana di Malang ya sehat walafiat. Terima kasih Kakak Bindi telah bergabung di live talk show kami. Oke, yang berikut ada Kakak Ferdinand Alfiano de James. Thank you Kakak James. Juga ada Kakak Tom. Kakak Tom, thank you. Ada Egan, ada Kakak Yofi Habut. Nah, ini kenal Kakak Lis ya sama Kakak Yofi. Oke. Selamat malam dari Labuan Bajo untuk Kakak Yofi di Ruteng. Tentunya malam ini dingin ya, tetapi ketika menyaksikan live talk show di Mau Berbicara, yakin dan percaya kedinginan akan menjadi hangat ya Kakak Lis ya. Apalagi hangatkan Ruteng. Iya, tentu luar biasa gitu. Oke, yang berikut ada Yurdis M ya dari Makassar. Selamat malam dan salam dari Labuan Bajo untuk Makassar. Juga ada Hermina Patricia, selamat malam. Dan ada Ririn Saleh, selamat malam. Ada Bung Boy berkelana juga, selamat malam Bung Boy. Ya. Dan Kakak Diki Senda, thank you Kakak Diki Senda ya. Oke. Nong Diki. Oh, disebut Nong Diki ya. Oke, Kakak Diki. Bahasa Maumere. Oh, betul. Kalau di sini Nana. Oke, iya. Juga Kakak kita interaksi dengan teman-teman kita. Ini yang pertama ada Kakak Rita Labuan Bajo, LBJ. Katanya salut, ternyata banyak wanita hebat ya di Mabar, gitu katanya. Salam buat Kakak Lois dan Kalis. Ya, Kakak Lois mau sampaikan apa? Salam balik Karita. Karita juga wanita hebat di Mabar. Mabar ya. Iya, juga setelah itu ada Bung Jordi, ini dia pantau dari Bali. Salam dari Labuan Bajo untuk Bung Jordi di Bali. Semoga di hari ini sehat ya Bung Jordi. Terima kasih telah bergabung bersama kita di acara Memberi Lebih Mengambil Secukupnya. Juga ada Kakak Wilhelmus Gampur. Bravo Pak Lois. Semangat 86. Semangat 45 juga untuk Kakak Wilhelmus Gampur. Terima kasih Kakak Wilhel. Oke, dan ini ada pesan dari Kakak Diki Senda. Boleh Kakak bacakan, silakan. Apa pesan Kak Lis untuk orang? Sebentar, oke. Tadi ada pesan dari Kakak. Kok hilang ya? Ini tadi ada pesan dari Kakak Diki. Oke, nah akan kita bacakan lagi. Ada kesalahan teknis mungkin jaringan Kakak Alif. Kita lanjut ke ini ada Kakak Maria. Ya, Kakak Maria katakan saya juga nonton Om Louis. Thank you Kakak Maria.
ada Om Don Bosco. Iya, jadi Kakak Diki akan dibacakan ya satu tadi pesan yang disampaikan oleh Kakak Diki. Hanya ada beberapa kendala teknis yang kami alami saat ini, kemungkinan besar dari jaringan, sehingga kami akan pending dulu untuk menjawab mungkin jika tadi ada pertanyaan. Tetapi tim kita di sini kebetulan dibantu oleh senior besar di Manggarai Barat ya, Kakak Almas dan Om Boy bisa bantu mungkin untuk memberitahu kita apa sih pesan dari Kakak Diki. Soalnya di sini kehilangan supaya kita bisa interaksi dengan Kakak Diki. Dan Kakak Diki, terima kasih, kita sudah menyampaikan satu yang sangat penting sekali. Nah, ini dari Kakak Irma. Kita lanjut dulu sebelum kita lanjut pembahasan kita ke Kak Liz. Kita mungkin saling sapa dan interaksi dengan Kakak Irma Bandung. Ini Kakak Liz, dia sampaikan, hello Kakak Liz, happy always Kakak. That's your friend probably, your friend. Belum kenal. Oh, oke. Thank you Kakak Irma sudah bergabung. Katanya salam dari Jakarta. Salam balik dari Flores, dari Labuan Salam Bajo. untuk istana negara ya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik dan selamat Hari Bumi tentunya. Juga saya pikir tidak terlambat untuk menyampaikan Selamat Hari Kartini ya. Selamat untuk Hari Kartini. Kakak Irma Bandung. Ya, jadi katanya semangat terus untuk melestarikan budaya Manggarai, budaya bercocok tanam dan bergotong royong, ciri khas orang Manggarai. Ya, tentunya Kakak Irma ini orang Manggarai. Terima kasih Kakak Irma. Jadi kami tadi, saya secara pribadi pun sangat surprise karena Kakak Liz yang tadinya dari Maumere, lahir dan dibesarkan ke sana, lalu ke Bali, dan terpanggil untuk membangun komunitas di Lembah Pesari, tepatnya di Desa Liangdara, di wilayah Melo di atas. Selain dia berkebun, dia juga membentuk atau membangun human capacity anak-anak Golden Age untuk mengenalkan sedini mungkin apa itu alam sesungguhnya, bagaimana interaksi dengan alam dan ilmu pengetahuan alam itu tersendiri ya. Oke. Dan ada Om Lars. Hey Om Lars, ini Om Lars bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya. Good evening, Pak Lars from Labuan Bajo. Hopefully you are doing well today. Happy Earth Day from me as a host, Aloysius Sortim Korea, and from your life partner. Terima kasih. The most beautiful lady. Salam dari Flores untuk Kakak Lars. Dia sekarang di mana Kakak Lars? Di Swedia. Di Swedia, wow. Salam dari Labuan Bajo, dari tanah Komodo, ya, tanah Nucalale untuk Kakak Lars di Swedia. Oke, ini Om Lois ada pertanyaan dari Kakak Windy, ya, Kakak Ibu Bunda Osi menyatakan itu hanya belum muncul di dinding diskusi kita Kakak Lois ya. Setelah nanti muncul akan kita bacakan. Oke, ini dari Kakak Diki, ya. Dari Kakak Diki katanya, apa pesan Kakak Lis untuk orang muda Labuan Bajo dan Flores melihat begitu banyak potensi alam, budaya, dan peluang atau kesempatan belajar? Sudahkah orang muda Flores dan Labuan Bajo menyambut baik situasi ini? Mungkin langsung dijawab sebelum kita lanjut, Kakak? Iya. Pesan saya untuk orang muda di Labuan Bajo dan Flores. Umumnya Flores ya, khususnya Labuan Bajo ya. Mari kita berdiri untuk Flores. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Potensi alam kita sangat kaya. Betul. Budaya kita sangat kaya. Betul. So, tidak ada lagi waktunya untuk tidur. Sekarang saatnya untuk berdiri tadi ya. Saatnya untuk bangun, berdiri, dan tidak hanya bangun, berdiri dan bicara, tapi buat sesuatu. Do something. Little things. Tidak apa-apa. Pelan-pelan dari apa yang kita punya. Itu dia. Ya, Kakak Diki, ini sudah disampaikan oleh Kakak Liz, bahwasannya memang Kakak Liz, kita ketika melihat misalnya konteks Flores dari sudut pandang pariwisata, Flores ini sebagian besar wisatawan selalu mengaguminya dan mengatakan bahwa Flores is a little diamond of Indonesia. Nah, waktu itu saya tanya ke Khalid, why you call Flores is a little diamond? Katanya karena alamnya yang masih asri, budayanya yang variatif,
dan orangnya yang sangat hangat begitu. Iya. Nah, jadi enak ini tentunya Kakalis ya kalau seandainya segala potensi yang ada baik alam budaya ya yang kita miliki kearifan lokal kita itu segera dikemas begitu. Like you say, do a little thing and then do not talk only, but you have to act as soon as possible. Or right now. Right now dengan apa yang kita punya. Betul. Yeah. Jadi saya juga mau bilang dengan bangga sebagai anak Flores, anak Timor, bahwa tidak dewanya ada di Bali, tapi surganya ada di Flores. Iya, luar biasa. Dewanya ada di Bali ya, gitu ya, tetapi surganya ada di Flores. Dan ini bisa terkonfirmasi Kakak, karena itu tadi dari sekian banyak testimoni orang-orang, baik mancanegara maupun orang Nusantara yang melakukan pelesiran ya, berwisata turne ke wilayah daratan Flores kita, selalu menyampaikan kesannya bahwa Flores is spectacular, amazing. Oke, kita lanjut Kakak Liz, ini Kakak Windy yang menyampaikan pertanyaan. Apakah selama ini ada penolakan dari warga sekitar dalam upaya dan kerja Kakak Liz selama ini di Lembah Bestari? Iya, kan tadi Kakak Liz sudah ceritakan gitu. Mungkin bisa dijawab saja Kakak Liz. Iya, Kak Windy dan teman-teman semuanya. Iya. Tidak ada penolakan. Saya senang sekali karena orang Manggarai dengan simbol rumah gendang dan sawah jaring laba-laba menjadi sebuah community untuk welcome juga dari semua yang datang di Manggarai. Dan bapak saya mengajarkan itu. Oke. Jadi itu saya tidak mendapat penolakan dari apa yang saya buat. Tetapi mungkin belum. Jadi ini apa ya bilangnya? Jadi melihat pariwisata dengan modern dan kita masih bertahan dengan masih mau menampilkan tradisi, kadang-kadang mereka bingung. Karena jarak Labuan Bajo dengan Melo ini kan 20 menit sudah sampai. Jadinya bukan penolakan, tetapi kadang-kadang mereka masih ada pertanyaan, kok rumahnya begitu? Kok masaknya begitu? Tapi itu menjadi biasanya gini, ibu-ibu tuh di kampung kasih makan tamu apa? Saya bilang tidak, itu lomak saja sama hang bongkar sama ini. Mereka makan kah? Karena mungkin yang mereka pikirkan Kakak Liz, maaf saya potong, bahwa wisatawan itu selalu ingin makannya yang makanan hamburger, pizza dan lain sebagainya. Sehingga mereka kebingungan, apa yang saya harus berbuat begitu. Iya. Jadi harapan saya dengan Lembah Pesari ada Dapur Tara atau Stand Lodge ada dengan adanya kami dan beberapa teman-teman dari kampung yang sudah kita ajak ini pelan-pelan memberi pemahaman baru wisata dari mata kita, pariwisata dari inside to outside, tapi bukan dari luar sana ke dalam. Iya, jadi saya selalu bicara, orang datang ke Manggarai mau mengalami kehidupan kita. Ya memang berbicara terkait hal itu tadi ya, Lisa, bahwa kita ini dipengaruhi oleh stereotip ya. Bagaimana kita mengamat wisatawan itu bahwa mereka itu selalu ingin makan yang ini ya, artinya sesuai dengan selera mereka. Padahal nyatanya ada kelompok-kelompok wisatawan yang menginginkan untuk mendapatkan pengalaman keunikan di suatu destinasi. Bahwa traveling is not only to learn, but also to experience, begitu. To feel also, begitu. Untuk merasakan, mempelajari, juga mengalami, begitu. Nah, sehingga saya berpikir juga bahwa yang dilakukan oleh Kakak Liz selama ini bersama teman-teman komunitas adalah sesuatu yang sangat positif, memperkenalkan kepada mereka bahwa stereotip yang tadinya itu sampai mereka bingung juga untuk mempersiapkan makanan misalnya, ini sudah meretas stereotip itu dan tentunya dengan mereka memahami hal ini, maka produk-produk lokal yang ada itu akan diperkenalkan.
Ya. Bisa saya bayangkan Kak Kalis, misalnya bagaimana kalau seandainya wisatawan itu makan lomak ya. Ya. Kalau seandainya mereka disuguhkan kue bukan lagi kue tar ya, Ya. tetapi Ubi kayu, ubi kayu. rebus. Juga bukan lagi minum kopi di Starbucks, tetapi minumnya kopi Kopi tuk ya. Manggarai. Kopi Manggarai. Kopi Flores. Sebelum kita lanjut ke Kalis, kita juga ingin menyapa ini. Oh iya, kita lanjut dulu. Tadi ada pertanyaan dari Kakak Bindi tadi nih. Lanjut katanya, bagaimana Kakak Lis melihat hubungan orang Flores dengan tanah air dan pohon? Hubungan, kalau saya sebagai anak Flores Iya. mau bilang, kita itu satu dengan tanah, dengan air dan pohon. Satu, kita nih satu ya. Satu. Satu tanah, air dan pohon. Ya. Wow. Satunya dari mana? Kembali lagi ke sebagai orang muda melihat tradisi yang upacara-upacara tradisional, memberi makan nenek moyang, atau di kami sebagai orang Maumere kita bilang piong, atau upacara syukur panen. Itu kuat sekali dilakukan. Dan ketika saya tidak menyalahkan agama, tapi melihat bahwa keseimbangan itu perlu antara religio dan tradisi. Ya. Tapi intinya itu orang Flores, hubungan orang Flores dengan tanah dan air dan pohon itu satu. Masih ada suku-suku tertentu di Flores ini masih membawa persembahan ke pohon. Iya, betul. Ada pertanda ketika pohon besar itu tumbang, kita itu memberi tanda kepada kita bahwa nanti ada terjadi sesuatu. Iya. Atau ada percikan air ketika tamu datang. Dan tanah di mana kita tinggal sangat satu. Karena di mana kita hidup itu ada tanah, ada air dan pohon yang perlu. Hari ini kita semua mengingat kembali, harus kembali sebagai ibu bumi. Kembali lagi ke cinta akan ibu bumi kita sendiri dalam konteks di tanah Flores. Yang indah tadi, yang diamond, yang paradise, kalau itu permata itu kalau kita hanya cukup di sana saja, akan hilang. Oke. Hati-hati, karena ibu pun bisa memukul anaknya ketika sudah keterlaluan, dicubit. Oke. Jadi Mother Earth akan memberi keseimbangan ketika itu terlalu keterlaluan. Artinya bahwa kecintaan gitu ya, atau mungkin ini yang disebut dengan dialektika ya, bahwasannya apabila kita merawat bumi dengan baik, apabila kita mengambil secukupnya dari bumi dan tetap membiarkan bumi itu stabil, maka akan terus ada koneksi antara koneksi ibu dan itu anak yang akan kita miliki. Oke, luar biasa. Lalu Kak Kalis, untuk menyambung apa yang Kak Kalis sampaikan tadi, saya semoga ini bisa terjawab ya Kak Windy. Iya Kak Windy ya. Tetapi ya saya pikir itu akan memenuhi apa yang menjadi poin dari Kak Windy tadi. Saya hanya ingin mau tambahkan tadi ke Kak Lis bahwa di Manggarai, di dalam kebudayaan Manggarai ini memiliki 5 unsur yang disebut Uma Bateduat. Jadi yang kedua, Uma Bateduat ini adalah kebun, tempat manusia membangun koneksi antara bumi pertiwi dengan segala entitas tanaman yang mereka tanam. Misalnya mereka tanam padi di sana, mereka tanam jagung, mereka tanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Maka setiap hari, biasanya pada pagi hari mereka bawa anjing itu, setelah ayam berkokok pertama kali biasanya jam 5.30 sudah mereka siap, mereka ke kebun. Jadi sampai di kebun, mereka pagi-pagi membersihkan kebun, menyiangi rumput-rumputnya, lalu menjaga kebun itu dari perusakan hewan liar. Lalu yang kedua,
dalam tradisi budaya Manggarai kita Kekalis ada namanya itu adalah Wai Batitiku. Nah, jadi Wai Batitiku ini adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia air untuk timba, dalam hal ini ya memenuhi kebutuhan hidup begitu. Nah, dalam kepercayaan kita juga sebagai orang Manggarai melihat bahwa air adalah sumber kehidupan. Nah, sehingga orang Manggarai selalu memelihara mata air. Nah, jadi membiarkan kayu-kayu tumbuh dan lain sebagainya ya agar air itu tetap ada dan lestari. Nah, itu juga mengapa kebanyakan kampung-kampung di Manggarai itu selalu dekat dengan mata air. Begitu. Ya, karena itu tadi bahwa dalam semacam ini suatu diwariskan kepercayaan dogma yang sangat positif sekali dari leluhur bahwa air itu adalah kehidupan. Yang ketiga Kekalis itu disebut Uma Bate Dua tadi sudah. Yang ketiga itu adalah Mbaru Bate Kaeng. Atau dalam dialek saya orang Boleng itu disebut Sekang Bate Kaeng. Jadi Sekang Bate Kaeng ini adalah rumah tempat kita menghuni. Nah, di mana di sini? Di sana terjadilah interaksi antara manusia sesama manusia. Ya, kembali tadi bahwa kalau secara hubungan yang luas ya, manusia dengan alam, manusia dengan hutan dan lain sebagainya. Tetapi dalam rumah ini Kekalis adalah sebuah zona yang lebih kecil lagi, tetapi interaksinya masih sama, membangun koneksi antara semua manusia, juga koneksi antara manusia dengan Sang Pencipta dan manusia dengan leluhur begitu. Lalu yang keempat ada namanya Compang Batendaring. Ya, ini yang kelima ya. Yang kelima ya. Iya. Jadi menurut kita bahwa kepercayaan orang Manggarai ini bahwa di Compang ini ada yang disebut Nagatana. Nah, Nagatana ini Kekalis adalah sesuatu yang diyakini mendiami suatu bangunan yang terbuat dari susunan batu berbentuk lingkaran, dan di sana ada girl pelindung. Nah, pelindung semua penghuni dalam satu kampung. Nah, naga tanah atau dalam hal ini ya naga golo, dialah yang melindungi semua orang di dalam sebuah kampung begitu. Nah, kembali ke pertanyaannya kakak Windy melanjutkan apa yang kakak Liz sudah jelaskan tadi bahwa korelasi atau hubungan manusia dengan air, tanah dan pohon ini sangat luar biasa. Dalam Manggarai Kekalis bisa bayangkan kalau di mana-mana itu di Compang itu selalu ada pohonnya. Iya. Jadi pohon itu ada dua. Kalau tidak pohonnya pohon tenuh atau ada hajurutang namanya. Nah, hajurutang ini diyakini bahwa di sana ada penunggu Kekalis. Bukan penunggu, tapi di sana ada roh. Roh alam. Nah, roh alam ini dalam budaya kita menyebutnya ada yang disebut dengan apija. Nah, jadi apija ini adalah roh yang bisa menghubungkan manusia dengan roh jahat ya, dengan Sang Pencipta. Misalnya Kekalis, saya ingin mendapatkan kesembuhan, maka saya ke apija ini dan memohon, oh tolong saya ingin sembuh begitu. Maka dia akan memohon ini kepada Sang Pencipta. Tetapi misalnya saya ingin menyakiti seseorang dengan mantra, maka saya ke dia dan memohon, oh tolong kasih saya mantra, saya ingin menyakiti dia begitu. Maka apija inilah yang akan menghubungkan dengan roh jahat atau yang dalam bahasa kami disebut darat begitu. Nah, jadi ini memang dipercayai roh ini hidupnya di pohon. Nah, sehingga tadi itu hidupnya di pohon rutang atau kayu banyan tree ya, begitu. Sehingga menarik kalau seandainya menjawab pertanyaan apa yang disampaikan kakak Windy tadi ya. Dan semoga penjelasan yang kakak Liz sampaikan tadi itu menjawab apa yang menjadi poin dari kakak Windy. Jadi kita ucapkan terima kasih ke Windy ya. Lalu kita juga sapa kakak Liz ini dari Prokopi Manggarai Barat. Iya, luar biasa. Ini kakak, terima kasih ya teman-teman dari kakak-kakak dari Prokopi Manggarai Barat
yang telah berada bersama kita dua Kak Lis. Ini disampaikan Terima Kak Lis. kasih. Kak Lis memang selalu menyatu dengan alamnya. Dan saya masih ingat mengajarkan anak-anak untuk berbahasa Inggris di tempatnya. Sukses selalu. Dan untuk Om Loy ini makin cakep aja. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Sebelum kita lanjut ke Kelis ya, kita mungkin lanjut ke poin yang Kak Kelis sampaikan tadi itu, bahwasannya Kak Kelis memilih untuk bahagia menjadi petani. Bukan petani lah, tapi bertani ya. Bertani, berkreasi. Berkreasi. And that's not your profession begitulah ya. Iya, profesi saya bidan. Wow. Oke. Nah, Kak Kelis, bagaimana ceritanya Kak Kelis sampai mendedikasi diri merawat tanaman-tanaman di atas itu? Apa yang mendorong Kak Kelis sampai ada ubi di sana, ada serai, ya, ada halia dan lain sebagainya di sana? Bisa diceritakan Kak Kelis? Jadi dari mata seorang bidan, daripada saya menyembuhkan yang sakit dengan obat-obat, saya tidak menyalahi sesama teman saya yang bidan. Saya memberi hormat untuk pengabdian sebagai tenaga kesehatan. Saya mengabdi di masyarakat, tapi tidak di rumah sakit. Jadi menyehatkan dengan edukasi dan makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu ditanam oleh kita sendiri, dipelihara sendiri, dari pemeliharaan bibit sampai dengan kita masak. Oke. Jadi dari merawat. Jadi sebagai bidannya itu menanamnya kembali ke tidak harus disuntik, tidak harus dikasih tablet, kita bisa ada jalan lain untuk itu. Iya. Oke. Nah, itu yang melatar belakangi. Itu yang melatar belakangi. Nah, Kak Kelis, bagaimana Kak Kelis merawat apa yang ada dalam benak Kak Kelis dalam perawatan segala jenis tanaman yang ada di kebun di atas itu? Dan saya melihatnya bahwa itu ukuran kalau saya tidak salah itu lebarnya kebun Kak Kelis itu 10 apa berapa? 20 meter. Seluruh tanah itu ditanam sekitar 30 meter kali 200 ke belakang. Iya, tapi semuanya kita tanam. Iya. Oke. Nah, dalam ukuran yang saya pikir ini tidak terlalu besar ya. Kak Kelis memaksimalkan area itu menanam ubi betul. Ada ubi, ada pisang, dan ubi kan banyak juga, kelapa, sudah pepaya dan lain sebagainya. Alpukat juga begitu. Lalu ini Kak Kelis bagaimana perawatan? Betul, proses perawatan. Apa yang Kak Kelis itu buat? Iya, jadi saya sebenarnya itu kebunnya orang Flores. Jadi segala sesuatu ditanam di tempat yang sama. Yang kemudian ketika belajar menjadi petani profesional, kita akhirnya tahu itu ternyata kebun orang Flores itu oleh mata orang dunia itu dibilang permaculture. Jadi semua tanaman ditaruh di sana supaya saling menolong satu dengan yang lain. Jadi ada peneduh pisang sebagai teduh memberi air kepada teko yang kurang air supaya umbunya lebih besar. Contohnya, Jadi kita berusaha menanam sebagai seorang Flores menanam. Entah karena Manggarai terkenal dengan padi sawah yang begitu luar biasa. Kami melihat dari Maumere bahwa Manggarai kaya sekali. Tapi tidak semua wilayah juga di Manggarai kaya. Maksudnya jadi, yang tidak yang memiliki sawah itu tidak semua sih. Tidak semua, tapi begitu. Jadi kita menerapkan sistem permaculture di mana semua tanaman saling menolong. Merawatnya tentu saja tidak segampang yang kita bicara, tapi memang perlu kerja. Memang di sana kan banyak batu, jadi kita menggunakan sistem tangkap tanah atau humus. Jadi batu-batu kita sisihkan sebagai teras, dan kemudian ada daun-daun ketika musim gugur,
kita taruh di teras, antara teras, Ya. dan nanti hujan datang, humusnya membawa turun humus. ke situ. Ya. Jadi Oke, kita sehingga memberi menggunakan nutrisi kepada Iya, tanaman-tanaman itu iya. ya. Dan ada satu teman dari Spanyol, dia mengirim buku ke saya karena dia senang saya bertani. Dan dia bilang ini dari Indonesia, kami pakai di Amerika Selatan. Oh wow. Hmm. Oke, maksudnya cara Cocok tanamnya orang Indonesia itu dipakai oleh orang luar ya. orang luar. Jadi sebenarnya kenapa kita yang punya tidak bisa buat? Ayo orang-orang muda, kita bisa. Ya, kita bisa. Wow. Kak Kelis, dari semua jenis tanaman yang Kak Kelis tanam di rumah, di kebun. Di kebunnya. Itu diapakan tanaman yang sebanyak itu, misalnya daun singkong dan lain sebagainya? Piara babi tidak kan? Belum. Ya, belum. Itu kita punya kambing. dijual di pasar ya? Iya, dijual di pasar. Kalau tidak ada tamu. Kalau tidak ada tamu dijual ke pasar. Tapi kalau tidak? Kalau ada tamu, itu kita ambil dari kebun untuk dimasak untuk tamu di stand lodge atau orang yang datang ke dapur Tara. Iya. Nah di sekolah, kalau ini tidak cukup, kita punya sekolah barter. Nah yang mereka bayar itu kita pakai masuk di situ, dan 10% dari apa yang dibuat di Lembah Pesari akan mensupport pendidikan. Ini giving back to the community. Oke, luar biasa ini Kak Kelis. Kak Kelis ini tidak saja jadinya do something to gain from tourism, but how tourism giving back to the community. Kurang lebih seperti itu ya. Nah Kak Kelis, menu apa saja yang disediakan dari kebun itu untuk wisatawan yang Kak Kelis jamu kalau ada wisatawan berkunjung? Iya. Kalau untuk makan paginya kita punya teko, itu ubi tatas. Teko ya. Tamu makan lah ya tekonya. Tamu makan, senang sekali dia. Katanya ini roti spesial dari Manggarai. Special bread. Ya. Terus ada juga itu ubi jalar, ubi kayu. Ubi kayu itu kita buat kayak spaghetti singkong, ubi kayu, tapi kita kreasi itu memanjang, jadi kita namakan spaghetti singkong. Dan kita biasanya praktek dengan tamu yang nginap, membuat lemet atau buat masakan-masakan khas Flores yang nanti dia pulang, dia praktek lagi. Ada beberapa yang praktek lagi dan dia kirim foto lagi. So di atas itu ada cooking class gitu ya, kelas memasak ya? Iya, jadi kita koneksi dengan mereka atau membuka koneksi dengan mereka dengan memasak bersama. Belum ada cooking class spesial, tapi kalau ada tamu yang di stand lodge, kita bilang, besok kami mau masak ini, kamu mau ikut silakan, supaya dia merasa di dalam, ketika dia datang dia diterima sebagai keluarga. Dan itu saya rasa di budaya kita Indonesia itu orientednya no money oriented. Kita itu adalah orientednya persaudaraan. Apalagi di Manggarai, apalagi di Flores. Ya, di mana-mana di Indonesia. Ya. Ini menarik ya dari Kak Kelis. Menjamu wisatawan yang berkunjung ke tempatnya Kak Kelis itu dengan menu-menu lokal yang Kak Kelis miliki begitu ya. Dengan ayam. Dan komunitasnya Kak Kelis namanya apa itu? Komunitas Dapur Tara. Dapur Tara itu semua orang itu ya, orang di Melo ya. Iya, jadi pelan-pelan kita mengajak, dulunya kakak saya dan kita yang di dalam saja, tapi pelan-pelan kita mengajak masyarakat di sekitar seperti Bapak Primus, teman-teman muda untuk gabung, dan tidak mudah begitu saja, tapi sungguh harus pelan-pelan. Jadi masuk di pintu mereka, nanti kita keluar di pintu kita, karena rasa kepercayaan diri terhadap mempersembahkan makanan lokal itu pun perlu dipupuk. Perlu dipupuk. Nah, untuk lokal, mengangkat menu-menu Manggarai, khas Manggarai, dengan ceritanya.
Nah, Kak Kalis, Ya. apakah waktu Kak Kalis mengajak teman-teman ini untuk bergabung di komunitas Dapur Tara, pernahkah tidak mereka berpikir, untuk apa lagi mau jadi petani? Ya. Bisa diceritakan, Ya, Kak Kalis? jadi saya menjual di pasar dan beberapa ine-ine saya Iya. tidak malu kah pergi jual di pasar. Oh, mereka bilang begitu ya? Terus saya, tidak malu kah, senang sekali. Terus habis itu saya bilang, kenapa mama bilang malu? Ya kak, duduk di pasar lah gitu. Saya Panas di bilang, sana. tidak malu, menyenangkan. Pulang bawa garam, bawa ikan. Poinnya di situ ya? Menyenangkan, Oke. ya. Dan mereka buat apa tah begini begitu pokoknya. Tapi tetap karena kita kalau memang di situ magnetnya, saya percaya dan itu akan ketarik. Kalau yang tidak ya tidak apa-apa, mungkin dia belum mau sekarang, nanti dia mau juga. Oke. Nah, Kak Kalis, saya dengar bahwa Kak Kalis ini di atas itu juga menyediakan menu-menu herbal ya. Iya. Serai yang Kak Kalis tanam ternyata itu bisa digunakan untuk minuman teh herbal, ya, juga bisa digunakan untuk sabun dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali ternyata yang selama ini ada di samping rumah kita dan bisa dimanfaatkan. Ya selama ini kita berpikir ya itu tidak penting begitu. Tapi inovasi yang Kak Kalis lakukan itu memberikan makna tersendiri dan memudahkan kita ke depan agar memanfaatkan apa yang kita miliki di sekitar lingkungan kita. Bisa diceritakan Kak Kalis bagaimana awalnya Kak Kalis meracik menu-menu itu menjadi kopi lah, menjadi sabun lah, menjadi minyak terapi dan lain sebagainya. Jadi awalnya kayak begini, karena saya senang ke pasar, mengenang kembali masa kecil. Jadi yang tanaman yang paling cepat dipanen itu di Pesari itu adalah serai. Nah, sementara gaji guru saya harus saya tanggung sendiri. Kalau belum ada tamu, terus apa? Nah, jadi pergi jual di pasar. Kadang-kadang guru-guru ikut, kakak saya ikut, ibu guru juga ikut, kita jualan bersama. Nah, satu besar begini ini 5.000. Serai ya? Serai, satu ikat begini. Jadi kita ambil, kita bersihkan, kita ikat sepanjang hari, besoknya lagi. Nah, ketika ini diolah jadi minyak, tentu saja kan harganya lebih mahal dan kita pakai sistem lokal, sistem penyulingan tuak sebenarnya. Jadi daripada saya ngambil perutnya orang, kita berkreasi untuk yang lain, serai dengan sistem yang sama, dengan menghasilkan kayak minyak serai atau air hasil penguapan yang kemudian kita pakai untuk membuat sabun. Membuat sabun. Dari situ kita juga membagi bibit. Nanti ini corona ini kita masih belum, tapi akan kita bagi bibit ke wali murid dari sekolah barter untuk menanam, sehingga akan ada banyak petani serai. Wow, iya. Yang dia bisa bayar pakai serai nanti. Oke. Nah, apakah Kak Kalis hanya berpikir serai saja selain yang tadi itu? Ya, kita buat granola. Apa itu granola? Juga granola ini sebenarnya adoption dari luar, bukan khas Flores atau khas Indonesia. Tapi kita kalau musim panas kita menjemur buah kering seperti papaya. Yang satu buah di pasar Paisambi bisa 25, tapi kalau dijemur jadi granola, digabung dengan lain-lain. Jadi yang granola ini mau ambil bahan lokal dari Larantuka sampai Manggarai Barat. Jadi havermut atau apa sudah itu yang kecil, yang kalau dari luar negeri itu kita ganti dengan jagung titi. Ya, jadi dari jagung titi dari Larantuka dengan kelapa panggang dari Maumere dicampur kibi dari Ende dan gula merah dari Manggarai, jadilah granola ala Flores.
Oke, Iya, menarik ya. iya, 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 Oke. iya. Nah, Kak Kelis, bagaimana Kak Kelis menghubungkan kegiatan di Dapur Tara di Mm-mm. Lembah Pasari ini, Kak Kelis, Iya. dengan konteks ya peradaban kita dewasa ini? Mm-mm. Apa yang Kak Kelis lihat dari dinamika di bumi yang Iya, terjadi saat ini di iya, bumi iya, kita iya. begitu? Apa yang Kak Kelis amati? Yang saya amati, bersama-sama kita harus kembali ke alam. Kita Oke, kembali ke originalnya kita masing-masing, oke, oke, dimanapun kita berada. oke. Karena dengan itu akan muncul rasa syukur, sehingga kita boleh bisa bilang cukup, Oke. mengambil secukupnya, memberi lebih banyak. Oke, oke. Ya, memberi tidak harus barang, tapi berbagi waktu dengan sesama. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak harus membeli baju baru, tapi Iya. second hand bisa. Oke, Dan oke. Indonesia terkenal, itu saksi dari satu teman saya. Iya. Dia bilang Indonesia itu crazy, terkenal dengan bisa memperbaiki, bisa buat ini, bisa jadi semua. Nah, lanjutkan itu. Kami malah dari Eropa kita senang lihat orang-orang Indonesia yang sangat kreatif untuk menjaga bumi. Nah, saya harap itu tetap kita Iya, karena iya, iya. Itu tadi seperti saya bilang, seorang ibu pun bisa menjewer anaknya. Ketika tidak ada lagi keseimbangan di bumi, akan ada pergeseran, akan ada banjir mungkin, Oke. akan ada gempa, Oke, akan ada yang lain-lain. panas begitu ya? Panas, iya. Jadi kita menjaganya dengan langkah-langkah kecil kita, tidak harus kita ikut ke global warming atau apa. Iya. Tapi Tindakan-tindakan kecil saja ya? iya, jadi Oke. tindakan kecil yang boleh saya sharekan adalah kita masih masak dengan kayu api. Jadi asapnya itu asap yang masih alami. Oke. Masih ambil kayu-kayu ranting dari hutan atau kebun. Iya. Masih makan dari yang kita tanam. Iya. Masih hidup bersanding dengan sesama kita yang ada di kampung-kampung. Masih bisa mau mendengarkan orang bicara. Iya. Ya, seperti itu. Seperti di yoga yang kita buat gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Ya, memang Kak Kelis, kalau saya amati dari perbincangan kita dari tadi, Kak Kelis ini sedang menjalankan kehidupan yang disebut dengan eco-friendly life ya. Iya. Dalam hal ini ya, hidup yang ramah dengan lingkungan. Iya. Begitu, hidup juga ramah dengan sesama begitu Iya. ya. Tadi bagaimana Kak Kelis membangun suatu komunitas, ada 2 komunitas tadi, membimbing anak-anak untuk memperkenalkan bagaimana sih kehidupan kita dengan alam sesungguhnya sejak awal. Iya. Dan juga dalam proses pendidikan bahwa jasa yang Kak Kelis berikan itu harus tidak diharus untuk dibayar dengan uang, tetapi barter saja dengan apa yang mereka miliki begitu. Dan akhirnya Kak Kelis berhasil begitu ya mengkonsolidasi, memperkenalkan kepada mereka bahwa kita menanam apa yang kita bisa tanam begitu, dan kita akan mendapatkan yang secukupnya dari apa yang kita tanam begitu. Dan ini telah berhasil saya pikir Kak Kelis dari kebun kecil yang Kak Kelis miliki itu, di mana panjangnya hanya 200 dengan lebar 30 meter, tetapi di situ ada homestay, di situ ada yoga, di situ ada kegiatan kelas cooking, di situ bisa masak, di situ bisa Kakak makan, bisa cari uang dan lain sebagainya dari lahan yang sekecil itu Kak Kelis. Nah, apa yang membuat Kak Kelis sampai meyakinkan diri bahwa dengan tanah yang seluas ini saja I can survive, saya bisa hidup? Ya, karena kembali ke tadi, apa yang kita tanam akan kita petik. Iya. Ya, tidak mungkin kita tanam padi petiknya jagung. Oke. Ya. Jadi dengan yang kecil ini bisa kita optimalkan dengan langkah-langkah besar. Walaupun itu simple. Iya. Mungkin untuk orang lain simple, but untuk saya spesial, maka itu akan powerful. Oke. Luar biasa sekali. Nah,
Jadi Kak Kalis, ini luar biasa ya apa yang Kak Kalis sampaikan tadi, ini sungguh menarik tentunya ya. Terima kasih. Kak Kalis, sebelum saya pikir uh, jaringan kurang begitu bagus sehingga kita menghambat kita untuk berinteraksi dengan teman-teman kita. Kak Kalis, sebelum kita akhiri, apa yang harapan Kak Kalis untuk ke depannya? Harapan saya spesial untuk Hari Bumi. Ingat ibumu, ingat ibu bumimu. Oke, ingat ibumu, ingat ibu bumimu ya. Oke, artinya yang artinya apa? Yang artinya kembali ke rahimmu, ke siapakah dirimu. Jadi kalau dirimu dari Manggarai, jadilah seperti Manggarai. Jadilah orang Manggarai yang autentik, yang berdiri untuk Manggarai, yang berdiri untuk Flores, yang berdiri untuk Indonesia. Kembali ke ibumu, ibu bumimu adalah ingat siapa yang memberi kesempatan untuk kita bisa hidup di planet ini. Dan terus berkoneksi. Dengan luar bumi biasa. dan sesama. Lalu Kak Kalis, kalau tadi Kak Kalis menyatakan bahwa ingat ibumu ya, ingat Ibu Pertiwi sebagai ibu kita bersama begitu ya. Apa program dari Kak Kalis ke depannya agar terjadi koneksi yang tetap stabil ya antara Kak Kalis dengan komunitas dan alam yang ada di Lembah Bestari itu? Akan tetap berjuang, tetap menjadi orang Flores yang bertani dan tidak akan lupa menjadi seorang petani. Senang sekali. Dan dengan community akan terus menjaring dengan orang-orang atau sesama yang mau dan suka, dan yang pertama dia senang dulu. Ya, karena dengan senang energi pasti bagus. Ya, untuk berkarya bersama, untuk anak-anak muda Manggarai Barat, ayo kita bersama-sama, kita pasti bisa. Itu dia. Nah, Kak Kalis, saya ingin mendapatkan harapan yang terakhir atau closing statement dari Kak Kalis. Melihat pariwisata yang membutuhkan atau wisatawan yang membutuhkan pengalaman sudah itu ingin mencicipi, merasakan segala sesuatu yang ada di destinasi pariwisata, apalagi pariwisata kita di Labuan Bajo ini adalah sudah kelas naik super premium begitu. Nah, tentu lokal cuisine atau makanan khas lokal yang ada di sini ya itu yang diperkenalkan. Apa yang ingin Kak Kalis sampaikan kepada teman-teman di luar sana, kepada keluarga kita, ASKI kita, Betanara kita yang ada di seluruh wilayah Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo dan umumnya seluruh dataran Flores? Selamat datang di Flores. Di Flores pun ada makanan khas. Di Manggarai punya makanan khas. Sampai di Flores ada kopi Manggarai yang tidak ada di tanah lain. Dan saya mau bilang bahwa kita punya kekhasan di masing-masing kabupaten, dan mari kita kembangkan itu. Sekali lagi dengan langkah-langkah kecil kita, langkah besar kenapa tidak? Luar biasa. Wow, ini terima kasih. Amazing sekali dari Kak Kalis ya, closing statement yang sangat luar biasa sekali. Dan itu dia perbincangan saya bersama Kak Kalis pada malam hari ini ya, tentang mengambil secukupnya dan kita harus memberikan yang banyak begitu. Kak Kalis, ini sangat luar biasa sekali. Kita tidak sempat tidak bisa kita menyapa satu-satu teman-teman yang sudah bersama kita dari 1 jam lebih kemungkinan. Dari awal sudah bersama kita untuk berbicara dan membincangkan bagaimana kita merayakan Hari Bumi dengan konteks kekinian kita hidup di tanah Manggarai Barat di tanah Manggarai ini. Memang Kak Kalis ini sangat menginspirasi khususnya saya pribadi ya, bahwa Kak Kalis ini bukan saja sebagai pelaku usaha yang semestinya ya kalau sudah mendapatkan sesuatu dari usaha itu ya sudah tidak berpikir lagi untuk bertani, tetapi Kak Kalis masih berdedikasi bahkan mengajak orang lain untuk
menjadi bagian dari kegiatan Kekelis yang sangat-sangat friendly, eco-friendly ini. Begitu. Dan di sini kalau saya simpulkan Kekelis ya, mengajarkan bagaimana kita hidup sederhana, dan kesederhanaan itu adalah kemewahan sesungguhnya. Terima kasih, luar Jadi, biasa. saya secara pribadi Kekelis ya, sebagai orang Manggarai Barat yang mengundang Kekelis untuk berbagi ilmu pengetahuan di Hari Bumi ini, mengucapkan terima kasih banyak Kekelis ya atas ketersediaannya Kekelis bersama saya pada malam hari ini. Ya itu dia teman-teman semua ACKE Manggarai ya, baik dari Labuan Bajo yang ada di seluruh wilayah Manggarai, yang ada di seluruh Flores, juga ada di luar Pulau Flores. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan karena ada gangguan teknis tadi, saya tidak bisa membacakan interaksi dari teman-teman semua satu persatu. Tapi yakin dan percaya bahwa kita tetap berkoneksi seperti yang tadi Kekelis sampaikan. Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya Aloysius Warti Mengkarya mengakhiri acara kita, dan akan kita bertemu di acara selanjutnya di episode yang ke-8 yang nantinya akan kita umumkan di media Mabar Bicara Podcast. Ya, selamat malam dan terima kasih. Semoga lagu berikut ini menghibur ACKE Manggarai. Selamat malam, tabe itu. Tabe. Hukuman Epan. Menghiasi alam ini, neka tapasatan, neka pokakuan, neka tapasatan, neka pokakuan, neka tapasatan, neka pokakuan, lami koe.